Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada semua kita, sehingga kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan dengan tema berjalan bersama Tuhan. Kalau kita ditanya, siapa yang mau berjalan bersama Tuhan? Siapa yang mau berjalan bersama Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa semua orang mau ya berjalan bersama Tuhan. Karena seringkali kita merasa bahwa berjalan bersama Tuhan itu dapat dibayangkan sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan kuasa. Sebuah perjalanan yang penuh dengan mujizat. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang seru. Bayangkan saudara, Henok dikatakan dia bergaul dengan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Alkitab katakan tiba-tiba Henok tidak ada lagi, karena dia sudah diangkat oleh Tuhan. Wah, itu suatu perjalanan hidup yang luar biasa saudara. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Sampai Alkitab katakan tiba-tiba Henok hilang. Dia langsung diangkat oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita melihat fakta yang berbeda. Karena itu kita melihat pada pagi hari ini bagaimana ciri kehidupan orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita membuka ayat pokok kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya harus kita pahami bahwa perjalanan bersama-sama dengan Tuhan itu tidak sama dengan berjalan dengan bodyguard yang akan selalu setia mengikuti kita kemanapun kita pergi dan berada, yang selalu siap membela, yang selalu siap melindungi kita.
terlepas dari apapun yang kita lakukan. Tetapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan sesungguhnya memang bukan hal yang mudah. Karena berjalan bersama Tuhan itu artinya membiarkan kehendak Tuhan membatasi atau mengatasi kehendak kita sendiri. Berjalan bersama Tuhan artinya membiarkan kehendak Tuhan itu mengintervensi, bahkan mengkoreksi kehendak kita sendiri. Mengintervensi dan mengkoreksi jalan-jalan kita sendiri. Di satu kesempatan ketika Yesus sampaikan tentang dia akan mati, dia akan ditangkap, dia akan mati, tapi kemudian dia akan bangkit. Lalu Petrus dengan gagahnya berkata, oh itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Tidak akan terjadi. Itulah kehendak Petrus. Dia ingin agar selama-lamanya, selama mungkin dia bisa bersama dengan gembalanya. Dia ingin menjadi penjaga. Dia ingin menjadi pembela Yesus. Tetapi Yesus katakan, hei iblis, pindah ke belakang. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan jalanmu. Engkau tidak berpikir tentang jalan Tuhan. Rasul Paulus pun demikian, saudara. Kalau kita membaca di Kisah pasal 16, ketika Rasul Paulus mereka akan berjalan, mereka akan pergi memberitakan Injil di daerah Asia. Alkitab katakan Roh Kudus menghalangi perjalanan mereka. Bahkan pelayanan rohani pun, bahkan tindakan-tindakan yang rohani pun, tindakan-tindakan yang terlihat rohani, bisa jadi itu belum tentu sejalan dengan jalannya Tuhan. Bisa jadi belum tentu itu maunya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah 16 tadi. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Loh, yang mereka lakukan ini kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Mereka dipanggil untuk memberitakan Injil. Tetapi bukan karena dipanggil untuk memberitakan Injil, lalu kita bebas melakukan, pergi kemana saja, melakukan apa mau kita saja, walaupun terlihat itu kita melayani Tuhan. Belum tentu itu jalannya Tuhan, saudara. Bahkan Yesus sendiri di Taman Getsemani, dia harus membiarkan kehendak manusianya tunduk di bawah kehendak Allah. Tunduk di bawah kehendak Bapanya. Itulah sebuah contoh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus pun sebagai manusia, dia punya kehendak, dia punya keinginan untuk terbebas sebisa mungkin dari penderitaan yang luar biasa itu. Tetapi dia belajar berjalan di dalam kehendak daripada Bapanya. Lalu mengapa Musa memaksa Tuhan untuk harus berjalan bersama-sama dengan dia? Musa menyadari, saudara, bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidupnya tidak bisa digantikan dengan siapapun, saudara. Ada kebergantungan yang mutlak dari Musa kepada Tuhan.
Dan Musa menunjukkan ciri dari orang-orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat beberapa ciri yang Musa tunjukkan tentang bagaimana orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kembali kepada Keluaran pasal yang ke-33. Ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Yang pertama, Musa katakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Haleluya. Musa punya banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Pengalaman yang tidak akan pernah dialami oleh siapapun sepanjang sejarah hidup manusia ini. Musa telah mengalami pengalaman yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Sejak pertama kali Tuhan memanggil dia, dialah mungkin orang satu-satunya yang pernah lihat belukar terbakar tapi tidak hangus, saudara. Dan dilanjutkan dengan pengalaman-pengalaman mujizat-mujizat besar lainnya. Oh, itu luar biasa. Itu dahsyat, saudara. Itu dikenang semua bangsa sampai hari ini. Tetapi pengalaman-pengalaman yang besar itu tidak membuat Musa melupakan Tuhan. Tidak membuat Musa merasa tahu jalannya Tuhan. Oh, betul su tahu Tuhan pun mau tu betul su tahu. Tenang sa. Pengalaman dengan Tuhan sudah terlalu banyak. Nanti ke depan tuh sudah su tahu. Ja ajar. Ini seringkali sikap-sikap kesombongan yang lahir dari kita orang-orang percaya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Musa, saudara. Dibandingkan dengan Musa di dalam pengalaman-pengalaman imannya. Tetapi Musa tidak merasa itu sebagai alasan untuk dia tidak mau mengejar kehadiran Tuhan. Untuk dia tidak mempertahankan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan dia katakan, kalau aku kiranya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Musa katakan, beritahukanlah jalan-jalan. Kita perlu mengenal jalan-jalan Tuhan, saudara. Amin. Ya. Dalam kitab Yesaya pasal 55 dikatakan, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jaraknya, jauhnya jalanmu dari jalan. Seringkali yang kita pikirkan adalah jalan-jalan kita sendiri. Mau kita sendiri. Kehendak kita sendiri. Tanpa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jalanmu dalam hidupku apa? Tapi sementara di saat yang sama kita mengaku kita adalah hamba Tuhan. Mana hamba punya jalannya sendiri, saudara? Tidak. Hamba hanya mengikuti jalan tuannya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, Daud menunjukkan tentang seorang pribadi yang betul-betul berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ayat yang keempat, Daud pun sama, saudara. Daud orang yang punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Tapi itu tidak membuat dia terlalu sombong untuk berjalan di dalam jalannya sendiri. Ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Ya. Daud menyimpulkan bahwa segala jalan Tuhan, segala jalan Tuhan. Jalan yang bagaimana segala jalan Tuhan itu? Di pasal yang ke-23 Daud katakan, Dia membawa aku ke jalan air yang tenang, membawa aku ke jalan rumput hijau, tapi Dia membawa aku ke jalan lembah kekelaman. Itulah segala jalan Tuhan. Amin. Tetapi segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kita menghadapi dunia yang semakin tidak jelas, saudara. Kita menghadapi dunia yang terus berubah. Perubahan dunia itu, waduh, per detik, saudara. Kalau kita mengikuti kondisi politik Indonesia hari ini, itu perubahannya itu bisa per menit saja, saudara. Bukan per hari lagi. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan menghadapi hal-hal yang seperti itu? Caranya kita harus tahu, minta Tuhan membuka kepada kita jalan-jalan Tuhan. Karena itu Alkitab katakan, marilah kita beribadah, saudara. Karena di dalam ibadah itu kita diberitahukan jalan-jalan Tuhan. Amin. Di dalam mendengarkan firman Tuhan itu kita diberi pengertian terhadap jalan-jalan Tuhan. Musa sudah tahu kemana tujuan mereka. Tuhan sudah katakan, kamu akan membawa umat-umatku masuk ke negeri Kanaan, tempat yang penuh berlimpah dengan susu dan madu. Musa tahu tujuannya. Tapi bukan karena Musa tahu tujuannya lalu tenang. Ini daerah ini saya suka keliling semua. Dulu waktu dia mengembara, mengembalakan kambing domba, dia suka keliling itu daerah semua, saudara. Saya tahu. Tapi tidak membuat dia berjalan sendiri, saudara. Tidak membuat dia mengandalkan pengetahuannya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia yang penuh keterbatasan. Kita manusia yang lemah, yang sangat tidak berdaya. Karena itu kita butuh memahami jalan Tuhan. Musa menyadari bahwa keberhasilan perjalanannya hanya bergantung kepada hikmat dan pengertian yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dia boleh berhasil sampai minimal ke Gunung Sinai dalam konteks Keluaran pasal 33 itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena hikmat Tuhan. Itu karena pengetahuan terhadap jalan Tuhan yang Tuhan berikan. Bukan karena pengalaman hidupnya, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh punya pengalaman. Semua kita punya pengalaman. Tapi jangan menyandarkan itu. Ya, jalan kita ke depan terhadap pengalaman. Pengalaman itu hanya jadi pelajaran saja. Ya. Kita belajar kesalahan-kesalahan kita dari pengalaman-pengalaman kita. Tapi menghadapi ke depan tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Ya. Tidak pernah ada yang sama yang terjadi, saudara. Yang berikut, yang kedua, bagaimana Musa menunjukkan ciri sebagai orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-15 tadi kita baca. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat.
Musa membutuhkan bimbingan daripada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali dikatakan kita harus punya tekad. Kita harus punya keberanian untuk bertindak. Ya, itu ada benarnya, saudara. Tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu artinya kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita membutuhkan arahan daripada Tuhan. Kita mungkin tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Kita sudah tahu apa jalan Tuhan ke depan. Tapi itu saja tidak cukup, saudara. Kita butuh dibimbing oleh Tuhan setiap hari. Setiap hari kita butuh arahan daripada Tuhan. Karena tanpa bimbingan, tanpa arahan daripada Tuhan, kita ini gampang tersesat, saudara. Kita gampang sekali tersesat. Dan kalau terus dalam kesesakan tentu saja akan berakhir dalam kebinasaan. Musa tahu bahwa mengetahui jalan Tuhan saja belum cukup. Dia butuh dibimbing oleh Tuhan. Dia butuh dituntun oleh Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Sampai hari ini bangsa Israel mengakui dia adalah seorang nabi terbesar bangsa Israel. Dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dia punya kualifikasi yang sangat luar biasa untuk dapat menjadi pemimpin. Baik secara kognitifnya, afektifnya. Tuhan katakan tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa. Tidak ada. Wah, dia pemimpin yang luar biasa, saudara. Tetapi dia tetap membutuhkan pimpinan daripada Tuhan. Dia tetap membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, para imam-imam kepala, mereka adalah orang-orang yang merasa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang merasa mereka orang yang paling benar, yang paling tahu jalannya Tuhan. Tapi saudara tahu apa Yesus katakan kepada mereka? Yesus bilang kamu itu seperti orang buta yang sesat. Seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kenapa? Karena mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka dipimpin, diarahkan oleh pengetahuan mereka. Mereka merasa mereka paling tahu, mereka paling bisa, mereka paling mengerti. Ada satu podcast di internet itu Renal Kasali dengan pendeta terkenal dari Reform itu. Dia bilang gerakan Pentakosta dan karismatik itu sesat. Yang namanya bahasa-bahasa roh itu sesat semuanya. Saya bilang inilah orang yang merasa diri paling pintar. Merasa diri paling tahu. Wah itu Renal Kasali ini kan bukan orang biasa, saudara. Semua orang kenal, semua orang nonton. Saya lihat, saya bilang, bagaimana engkau menafikan berbagai macam tanda-tanda, nubuatan, bahkan penggenapan dari nubuatan tentang kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati kita gampang tersesat, saudara. Kita gampang diambil alih oleh pikiran-pikiran kita yang sebenarnya itu berdosa. Karena itu mari kita menundukkan diri, merendahkan hati kita. Untuk kita dibimbing oleh Tuhan. Amin. Untuk kita dipimpin. Benar kita punya pengetahuan, saudara. Benar. Dan memang kita harus punya pengetahuan. Tapi banyak hal dalam perjalanan hidup kita, pengetahuan kita sangat terbatas, saudara. Kita betul-betul membutuhkan arahan,
tuntunan. Dan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya untuk menuntun. Amin. Ya. Dengarkanlah suara Roh Kudus itu. Ya. Yesus katakan, aku memberikan engkau seorang penolong yang lain, yang akan memimpin engkau kepada kebenaran. Ya. Tapi seringkali kita lebih mengikuti apa kata hati kita. Ya. Kita sering lebih mengikuti apa pikiran kita, perasaan-perasaan kita. Ya. Mari kita belajar untuk tunduk kepada pimpinan daripada Tuhan. Seringkali Roh Kudus berbicara itu melawan kehendak kita, saudara. Seringkali saya mengalaminya. Seringkali berlawanan dengan logika. Berlawanan dengan ego saya. Berlawanan, saudara. Tapi pilihannya kepada kita. Kita mau berjalan dalam jalan Tuhan. Kita mau mengalami pimpinan Tuhan atau tidak. Ya. Pimpinan Tuhan seringkali tidak masuk akal. Tapi hasilnya pasti itu yang terbaik bagi kita, saudara. Ya. Yang berikut, ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Musa katakan, bagaimana kami bisa tahu? Kami mendapat kasih karunia daripada engkau, Tuhan. Kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Karena kalau engkau berjalan bersama-sama dengan kami menjadi umat yang berbeda. Amin. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi manusia yang berbeda. Katakan amin. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan dibedakan oleh Tuhan. Bedakan di sini maksudnya bukan tampil beda, saudara. Tapi dibedakan di sini artinya ada standar kualitas kehidupan yang berbeda. Ada standar kualitas rohani yang berbeda. Dan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di Kanaan, itu adalah sebuah perjalanan untuk mencapai standar daripada Tuhan itu. Itu adalah sebuah perjalanan pendidikan daripada Tuhan untuk mencapai standar daripada Tuhan. Dan seringkali untuk mencapai standar kebenaran Allah itu, standar etika Allah itu, bangsa Israel mengalami banyak hal-hal yang pahit. Ratusan ribu orang mati di padang gurun. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang disebut dibedakan oleh Tuhan itu, saudara. Ya. Dibedakan oleh Tuhan itu bukan tiba-tiba kita percaya lalu kita berbeda. Tidak. Ya. Kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Dan masih ada pergumulan, pergulatan, perjuangan antara pikiran-pikiran yang duniawi, yang jahat ini, dengan kehendak Roh Kudus itu. Harus ada perbedaan, saudara. Harus ada perbedaan. Kitab Ibrani katakan, kamu ini kalau dihitung dari lamanya kamu kenal Tuhan, harusnya kamu sudah jadi pengajar. Harusnya sudah jadi guru-guru. Harusnya sudah jadi teladan. Tapi berat. Nah, Tuhan mau kita ikut Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan. Daud menunjukkan dia ada perbedaan. Sama-sama orang Israel tapi dia beda, saudara. Ketika orang Israel menghadapi Goliat, mereka lari takut, tapi Daud tidak. Mereka mengandalkan kekuatannya, tapi Daud tidak. Itulah kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Suatu kualitas kehidupan yang berbeda, saudara. Bukan berbeda dalam penampilan fisik kita, bukan. Tapi dalam kualitas kehidupan kita. Bangsa Israel dididik dengan sangat keras, saudara. Ayat yang ke-30, pasal yang ke-36, ayat 6 dan 7.
Ini pengakuan dari Musa. Maaf, ayat pasal 35. Pasal 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini pengakuan Musa, saudara. Tuhan Allah itu panjang sabar, penuh dengan kasih karunia. Dia mengampuni segala pelanggaran, tapi dia tidak membebaskan orang dari hukuman. Inilah cara Tuhan untuk membuat orang-orang percaya itu memiliki standar kualitas yang hidupnya dibedakan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-18 dari pasal yang ke-33. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diinginkan oleh orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan hanyalah untuk dapat mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu tidak pernah punya motivasi untuk meninggikan dirinya sendiri. Tidak pernah punya motivasi untuk mencari pengakuan. Tidak pernah punya motivasi untuk berbangga atas pencapaian-pencapaiannya. Tidak, saudara. Orang yang berjalan bersama-sama Tuhan, dia tahu tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Banyak kali orang terjebak untuk menonjolkan dirinya, untuk mengangkat dirinya, untuk mempertahankan egonya, untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk memamerkan pencapaian-pencapaiannya baik secara jasmani maupun rohani. Rasul Paulus dia katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi. Saudara, hidup yang aku jalani hari ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Ini suatu pengakuan yang benar dari seorang yang menyadari sungguh-sungguh. Rasul Paulus juga bukan orang biasa, saudara. Dia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Tapi dia katakan hidupku ini bukan aku lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau mengangkat kita semakin hari semakin tinggi. Tapi bukan membuat kita itu lebih terkenal. Bukan membuat kita lebih mulia. Untuk dimuliakan manusia, tidak. Tetapi supaya melalui kita Tuhan lebih dimuliakan. Amin. Supaya melalui kita dibedakan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Di pasal ke-32, satu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, merusak perjanjian dengan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tapi di pasal 33, ada satu orang yang mau mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Satu orang saja menyelamatkan satu bangsa, saudara. Hanya satu orang, Musa, yang berusaha untuk mempertahankan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa itu. Dan bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara jangan pikir, itu cuma saya sendiri yang berdoa nih. Ini di rumah nih kacau balau semua nih. Gak apa-apa, saudara. Satu orang, Musa,
yang berusaha mempertahankan agar Tuhan berjalan bersama dia, itu bisa memenangkan satu bangsa. Ya. Tidak sulit Tuhan mengubah keluarga, rumah tangga kita, lingkungan kita. Tapi Tuhan mau melihat orang-orang yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan.